Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian hari ini Rabu, 17 Maret 2021. Kita akan mengambil dari Injil Yohanes, bab 5, ayat 17 sampai 30. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, bacaannya panjang ya. Mari kita ambil satu ayat. Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, ini menjadi sapaan yang sangat dalam. Ternyata keselamatan itu ada syaratnya. Kalau dari ayat ini, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Nah, keselamatan itu ada syaratnya. Yang pertama, mendengarkan perkataanku, mendengarkan sabda Tuhan, membaca kitab suci, mendengarkan sabda Allah. Dan yang kedua, percaya dengan sabda itu dan berupaya untuk mewujudkan. Nah, kita boleh bertanya, apakah aku sungguh
merindukan dan mengharapkan keselamatan itu? Kalau ya, kita boleh bertanya, aku mau tidak membuka kitab suci dan membaca seperti kita sampaikan yang lalu, bahwa sekarang ini untuk mencintai kitab suci ada cara milenial. Klik linknya, lalu klik ayatnya, mau mendengarkan, mau melihat videonya, itu bisa. Nah, semoga kita sungguh-sungguh mau bertekun. Kitab suci buku doa, bukan buku pengetahuan. Semoga kita mau bertekun, tidak usah ditarget, tidak apa-apa, bahwa satu hari satu perikop atau 1, 2, 3 ayat itu cukup. Nah, semoga ini menjadi keyakinan kita yang mengharapkan keselamatan. Nah, semua ingin selamat kan? Dan yang kedua, percaya kepada sabda itu. Orang yang percaya kepada eyang, percaya kepada guru, kepada pemimpin, kepada imam, dan lain sebagainya. Percaya itu apa yang dikatakan diupayakan, diperjuangkan untuk diwujudkan. Nah, semoga kita boleh merenung selama masa Prapaskah ini dan juga di dalam hidup kita, apakah kita punya upaya perjuangan mewujudkan sabda Tuhan. Kalau ya, kita boleh yakin, berharap beroleh keselamatan itu. Semoga kita mendapatkan anugerah keselamatan itu, sehingga kita boleh berbahagia dalam kehidupan yang abadi. Dimuliakanlah Tuhan, kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.